Membuat mesin uap versi James Watt, yaitu Beam Engine. Ingat, ini versinya ya Pak, bukan yang aslinya. Tapi meskipun ada perbedaan, di situ juga ada titik kesamaan. Ya, ibaratnya kayak seseorang mengcover lagu gitulah. Pertama kita siapkan silinder dan piston. Piston ini yang kemarin saya buat di video yang ini Pak. Lalu kita tutup ujung silindernya menggunakan kayu yang dibulatkan. Saya sarankan kayunya agak sedikit panjang lah, karena ini ada maksud tertentu Pak. Kemudian kita siapkan juga silinder katup. Ini ukurannya lebih kecil dibanding silinder piston. Pipa-pipa seperti ini tuh saya dapatkan di bengkel-bengkel motor Pak, khususnya yang menjual peralatan-peralatan motor. Namanya pipa Bos. Lalu pipa ini kita buatkan lubang pada tengah-tengahnya. Kurang tengah juga tidak apa-apalah. Untuk melubangi di sini saya menggunakan mesin bor. Karena memang pipa ini memiliki ketebalan yang lumayan lah. Jadi susah membuat lubang secara manual, harus dibor. Bang, gua punya nih pipa kaleng, terus gua potong, gua bikin lubang tuh pakai kikir bulat. Nah, itu juga bisa Pak. Kenapa? Karena tidak semua tutorial itu harus ditiru dengan bahan yang sama. Tapi untuk kali ini saya kurang begitu mendukung menggunakan paralon. Alasannya karena ini ada hubungannya dengan uap. Selanjutnya kita buat katup, kita gunakan teknik aluminium cor. Untuk caranya sama seperti cara membuat piston Pak. Silahkan klik rekomendasi di video yang ini. Kemudian untuk kayu ini kita buatkan 2 lubang. Usahakan lubang ini harus tembus ke dalam silinder. Dan untuk lubang kedua kita buat pada pinggir kayunya sampai mengenai lubang yang ada di tengah. Nah, pada lubang ini kita buatkan tempat untuk menempelkan silinder katup. Lalu kita tempelkan silinder katup ini pada kayu. Caranya lubang yang di silinder katup harus pas dengan lubang yang ada di kayunya. Dengan catatan pada bagian pinggir-pinggirnya tidak boleh ada yang bocor. Dan untuk lubang yang ini kita tutup. Jadi lubang-lubang di kayu ini adalah pengganti dari selang. Sebenarnya kita bisa menggunakan selang, tapi di sini saya menggunakan teknik kayu saja Pak. Selanjutnya kita siapkan kayu untuk dudukan blok mesinnya. Untuk posisi peletakan, silinder piston di sebelah kiri dan silinder katup di sebelah kanan. Lalu kita buat frame dan lever. Nah, disinilah yang paling menonjol pada mesin uap James Watt, yaitu adanya mekanis frame dan lever. Ya, yang seperti huruf T itu Pak. Nah, disitulah mesin ini dinamakan Beam Engine. Ingat Pak, ada frame, ada lever. Frame adalah batang yang berdiri dan lever adalah batang yang bergoyang-goyang itu Pak. Nah, pada kayu yang berdiri, di bagian atasnya kita buat cohakan. Cohakan itu apa ya? Ya, seperti inilah. Lalu pada cohakan tersebut, di tiap sisinya kita buatkan lubang. Dan untuk batang goyangnya atau batang lever kita buat 3 lubang. 1 di tengah yang sesuai dengan lubang cohak ini. Dan yang 2 lagi di tiap ujung batang yang seukuran lubang baut kecil. Kita pakai baut saja Pak. Lalu kita buat pin pemaku yang akan dipakukan pada lubang tengah.
Kemudian kita pasang di kayu hamparan dengan posisi baut yang ini harus sejajar sebagaimana lubang silinder piston. Dan pada ujung kawat piston kita buatkan seperti lubang yang akan dibautkan pada ujung batang kayu ini. Lalu kita buat dua engkol, satu untuk engkol ujung kayu ini dan satu lagi untuk katup. Seperti biasa, posisi dua engkol ini harus seperti huruf L atau L terbalik. Bila engkol ini di posisi atas, maka engkol yang ini harus menghadap ke kiri atau ke kanan. Nah, poin penting pada dua engkol ini, di sini saya tegaskan ya Pak, bahwa jika menggunakan rumus L masih tidak berputar, maka kalian tinggal ubah tata letaknya, yaitu jangan terlalu ke L, tapi agak sedikit gimana ya? Ya kayak gini lah. Kemudian kita siapkan dua potongan kawat yang di setiap salah satu ujungnya dibuatkan seperti lubang. Siapkan juga dua potongan kayu yang pada bagian atasnya dilubangi satu per satu. Tujuannya untuk memasukkan dua kawat ini pada lubang tersebut. Nah, untuk ujung kawat engkol katup kita buatkan juga lubang. Pertama kita masukkan dulu batang katup ini pada engkolnya. Lalu masukkan dua kawat penahan di tiap ujung kawat engkol. Sebelum dua kayu ini dilem ke kayu hamparan, usahakan bolak-baliknya kepala katup ini harus bolak-balik di antara lubang silinder yang ada di tengah. Cara menyetingnya perhatikan baik-baik. Engkol katupnya gulir sehingga menghadap ke kanan. Setelah itu pastikan kepala katupnya melewati lubang tengah. Jika sudah benar melewati lubang, lalu kita gulir lagi engkolnya sehingga menghadap ke kiri. Dan pastikan juga apakah kepala katupnya melewati lubang atau tidak. Jadi intinya tiap gulir engkol harus melewat lubang. Rumusnya gulir kanan, gulir kiri. Lewat kanan, lewat kiri. Jika keluar dari cara settingan ini, selamat, mesin uap Anda tidak akan berputar. Nah, jika sudah benar pas, lalu kita lemkan dua kayu ini pada kayu hamparannya. Kemudian untuk menghubungkan baut ini ke poros engkolnya, kita buat batang kawat, yang dimana tiap ujungnya dibuatkan seperti lubang. Lalu pasang roda gila pada ujung kawat batang engkol. Dan yang terakhir adalah menutup ujung silinder katup dengan kayu, yang mana kayu tersebut dilubangi dan dipasang selang. Seperti poin yang saya katakan tadi, jika tata letak L tidak berputar, maka tinggal kita gulir letaknya menjadi kurang dari L. Barusan saya coba tiup, ternyata menggunakan L tidak berputar. Dan akhirnya saya ubah jadi seperti ini. Engkol piston di posisi atas dan engkol katup agak miring-miring ke atas lah. Dan akhirnya mesinnya bisa berputar.